Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita sungguh bersyukur masih diberikan nafas hidup, dan kita bersyukur bagi Allah dikaruniakan hari baru. Kita masuk dalam saat teduh edisi Kamis 7 November 2024. Bacaan kita hari ini Roma 5 ayat 6 sampai 11. Mari sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Terima kasih penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami semalam. Hingga pagi ini kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, melanjutkan hidup. Dan sebelum kami menjalani pesiaran hidup hari ini, kami akan mendengar sabda Tuhan menjadi dasar bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus, dimampukan memahami dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah, ampuni dosa kami ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Amin. Satu tema kita renungkan, merayakan keselamatan umpakaraya keselamaran. Saudara-saudara terkasih Tuhan, pembacaan kita hari ini menceritakan keraguan jemaat di Roma terhadap keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus. Mereka mempertanyakan, apakah sudah tepat beriman kepada Yesus? Hal itu dapat dimaklumi karena menurut orang Yahudi, keselamatan hanya diperoleh dengan cara melakukan kebenaran tanpa melanggar hukum Musa. Lalu bagaimana harus menyikapi hal tersebut? Bacaan kita hari ini merupakan jawaban Paulus terhadap keraguan-raguan jemaat di Roma. Ia menekankan bahwa Kristuslah kebenaran. Justru mengandalkan diri merupakan usaha yang sia-sia. Sebab dosa membuat manusia tidak berdaya untuk mengenali diri dan mengetahui tujuan hidupnya. Dalam ketidakberdayaan, Allah berinisiatif untuk membenarkan manusia melalui jalan penderitaan Yesus Kristus. Pembenaran yang diberikan Allah memperbaiki relasi yang telah rusak karena dosa, serta menjamin kebebasan dari murka Allah. Melalui karyanya, manusia disadarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi untuk mencari keselamatan, melainkan apa? Untuk merayakan keselamatan. Umpakaraya keselamaran. Saudara-saudara, sebagai kelompok agama minoritas di Indonesia, kita mungkin pernah mengalami ejekan karena ajaran kekristenan. Mungkin salib Kristus pernah menjadi sasaran hinaan oknum-oknum beragama yang lain. Sebagaimana kata Paulus, jangan pernah goyah dengan keyakinan kepada Yesus dan karyanya. Peganglah teguh keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Tetapi kita juga tidak perlu membalas mereka dengan hinaan atau perdebatan. Sebab tujuan kita bukan lagi untuk membenarkan diri, tetapi merayakan, mensyukuri keselamatan di dalam
Yesus Kristus. Laku hidup yang berkenan kepadanya merupakan cara untuk menepis keraguan atau hinaan dan merayakan anugerah keselamatan. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini benar-benar kami sungguh merasakan lawatan kasih-Mu. Hari ini kami boleh mensyukuri dan merayakan keselamatan. Anugerah yang Tuhan beri bagi kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga membuat kami bersuka cita. Ditemukan kembali oleh Allah. Diberikan pengampunan, jaminan hidup kekal. Terima kasih ya Bapa. Sehingga dengan merayakan keselamatan dalam perjalanan hidup sehari-hari akan mencerminkan ketaatan dan kesetiaan kami kepada Allah. Bapa Sorgawi, bimbing dan peliharakan hidup kami hari ini dalam pesiarahan, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Mohon tuntunan kasih dari Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul teguhkan, berulang tahun sempurnakan. Sukacita mereka yang sakit dipulihkan Tuhan, yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang kecil Tuhan berkati, sehatkan dalam tumbuh kembang, bahkan yang sementara dalam bangku pendidikan berkati. Pertambahan usia disyukuri dan memuliakan Allah. Bingkai kasih-Mu merangkul kami hari ini sehingga kami jalani hidup dengan bahagia. Kami kembalikan ucapan syukur bagi Allah di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh pagi Tuhan memberkati kita semua.